Dan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat. Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif. Ya. Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Untuk itu, maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit, apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu yang sangat membantu, karena cukup air besar jatuh dari udara, kemudian dan dalam daerah yang sangat luas. Tetapi keadaan yang sekarang, kita tidak bisa hanya menunggu operasi udara, menunggu awan hujan itu ada. Walaupun berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus, itu ada 3 atau 4 hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugerah yang diberikan kepada kita. Mungkin menjelang 17 Agustus ini. Semoga itu akan keluar awan hujan itu. Tetapi operasi darat pun tetap dilakukan dengan air yang ada di darat. Bermacam-macam cara kita untuk melakukan itu. Sementara memang air juga sekarang sudah agak kurang di darat kita temukan. Tapi kita masih punya menggunakan flexible tank yang bisa kita bawa, kedepankan, bahkan mundur. Dan flexible tank nanti diisi dengan cara yang lain. Bahkan kita juga bisa membuat sumur di daerah-daerah itu. Sumur buatan, sumur yang saat itu harus bisa mengeluarkan air. Bisa gunakan itu. Segala cara kita lakukan. Kemudian dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai, di Gunung Gede, Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah, juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Kemudian kita mewaspadai itu karena memang cuaca yang sangat memungkinkan itu menjadi lebih besar kebakaran ini. Saya mengambil contoh misalnya El Nino itu ada yang disebut dengan El Nino mulai dari kadar sampai dengan yang terkuat akan muncul di kita. Bahkan mungkin sekarang sudah ada gejala untuk muncul ke situ. El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat
di kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi cuaca ini juga sangat menentukan upaya keberhasilan upaya kita. Bahkan bukan hanya itu juga, kita juga memperhatikan tempat pembuangan akhir sampah. Ini pun jadi pengawasan kita. Jangan sampai itu terbakar, kita memikirkan yang sana, yang di sini terbakar. Luas. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan itu adalah di TPA itu selalu dibasahi agar tidak terbakar. Dan apabila itu terbakar, seperti kita ketahui bahwa ada gas metan yang cukup berbahaya buat kesehatan kita semua.